Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Apa yang dimaksud sisa riba? Utangnya, Pak. Sisa satu yang saya tidak pernah lakukan, bunuh diri. Militer itu adalah sebuah komunitas yang punya program bela negara terhadap ketahanan keuangan. Apakah betul? Misalnya, saya seorang pengusaha bergerak di bidang servis. Saya butuh modal 1 miliar. Saya pinjam uang 1 miliar dengan bunga sekian-sekian. Apakah memang betul uang saya bisa berlipat-lipat dan utang saya bisa menurun? Atau malah sebaliknya? Memang sih secara profit meningkat. Iya. Kita punya usaha kelihatan besar. Iya. Belanja besar, bahkan 4 miliar itu per minggu. Pokoknya secara materi, secara kasat mata, Iya. teman-teman melihat saya sukses. Sukses ya. Di mobil, nyicil juga. Pokoknya semua nyicil. Iya, iya. Berhubungan dengan hutang dan riba. Iya. Tapi enjoy saat itu. Perasaan enak tidak? Maksud saya enak kayak kami ini kan enggak ada masalah. Makan enak, tidur enak, walaupun juga harta pas-pasan. Nah, yang begitu sebenarnya banyak yang merasakan. Teman-teman banyak yang merasakan toh. Iya. Karena kenapa? Ini kan dari pengelolaan kita saja sebenarnya. Utang beli rumah KPR kan ada barang. Jadi bukan riba, itu menurut saya. Iya. Ternyata yang salah adalah akad. Akad itu terjadi bukan karena kita sendiri, harus melibatkan orang lain. Iya. Itulah akad. Oh iya. Walaupun saya mengatakan dari keyakinan saya ngutang atau menyicil, ini barang yang saya cicil. Iya. Ternyata melibatkan orang lain yang persepsinya beda dengan saya. Iya. Dari situ lah, oh iya, ini akad yang salah. Iya. Ternyata itulah yang harus kita perbaiki. Sedikit demi sedikit, modal usaha itu saya kembalikan. Yang tadinya modal usaha kan saya kembalikan. Selesai. Kemudian ini kita kan proses ya dalam penyelesaian itu. Alhamdulillah, saya merasakan ringan juga. Kalau kita sudah berasa, ternyata Allah itu membukakan. Tapi betul-betul kita yakin bahwa saya mau meninggalkan ini karena ada istilah istidraj. Abu-abu ya. Mungkin inilah asal yang diberikan oleh Allah kepada saya. Saya tidak sadar bahwa kesenangan saya ini sebenarnya dosa yang saya lipat gandakan terus menerus. Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Apa yang dimaksud sisa riba? Utangnya, Pak. Kalau Anda tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang Allah dan Rasulnya. Iya. Ini kan keras sekali ancamannya. Iya. Dosa besar itu kalau Allah sudah geram sama kita. Sisa-sisa riba saja disuruh tinggalkan, apalagi ribanya. Apalagi lanjutkan. Saya punya prinsip. Ya Allah, kalau ini harta saya, walaupun ancaman saya ini, misalnya abang datang, bos ini akan dilelang kau punya aset ini. Iya. Kau akan dilelang. Saya bilang, kau akan dipermalukan. Iya. Akan dimasukkan media. Iya. Kan orang terkenal. Iya, karena kan dikenal. Penyiar anak. Jadi prinsip kita bahwa biarlah kita malu di dunia. Biarlah kita malu di mata manusia. Asalkan kita tidak malu di mata Allah. Iya. Tidak terhina ya. Tidak terhina di mata Allah. Pun di masyarakat juga tidak terhina ya. Kalau kita mulia di mata Allah, pasti juga manusia memuliakan kita. Betul. Nah, kita perjuangkan ini adalah kebenaran. Sebelumnya usaha apa ini Pak Sul? Saya ambil utang, tapi sebenarnya itu rumah, untuk bangun rumah. Tapi saya berpikir lagi, lebih baik kita berusaha dengan uang ini kita pakai untuk usaha dengan modal 60 juta. Tapi ujung-ujungnya pada dasarnya memang usaha legit bagus legit. Tahun pertama. Iya. Tetapi masuk tahun kedua, sudahlah, disitulah banyak cobaan, banyak rintangan. Tapi sebenarnya saya berpikir ini mungkin apa titik awal saya untuk berkembang untuk usaha saya. Jadi pada saat saya kembang usaha furniture itu sekitar 3 tahun juga, saya top up di salah satu bank juga sebesar 100 juta. Tapi ternyata di luar nalar pikiran, ternyata saya berpikir bahwa usaha ini nanti akan berkembang. Tapi pada ujung-ujungnya
hampir gulung tikar. Tapi sudah di dalam bisnis sudah dilakukan semaksimal mungkin usahanya. Sudah macam banyak jurus ini dipakai, tapi Iya. nggak bisa lagi. Setelah itu, Artinya jurus pamungkas sudah keluar ini. setelah itu saya ini bangkit kembali bisnis kosmetik. Iya. Bisnis kosmetik Jadi itu banci. Otak bisnis memang ini. Otak bisnis ya. saya ambil sekitar 100 juta. Iya. Top up lagi. Top up lagi. Top up lagi. Anda buka lubang baru, rekening baru. Iya. Jadi rekening pertama 1, 2, 3 jadi sudah 3 ya. Iya. Jadi saya top up lagi, buka rekening baru lagi di salah satu bank. Iya. Saya nambah lagi. Saya berjalan bisnis itu sekitar 3 tahun juga. Ternyata memang ujung-ujungnya hancur. Iya. Dengan tekad, dengan sudah berasam. Walaupun saya tidak punya modal untuk berusaha sekarang, Iya. alhamdulillah dengan bantuan teman-teman ini, support teman, alhamdulillah bisa balik bangkit lagi. kembali. Jadi sekarang Tanpa udah lagi utang. tanpa utang sekarang ya. Alhamdulillah utang sih masih ada. Masih ada. Utang sih sekitar 40-an ya. Iya, Tapi iya. alhamdulillah sudah terbayar sebagian. Dan tidak mengambil lagi. Tidak mengambil lagi. Tinggal melunasi kewajiban saja ini nih. Ya, tinggal melunasi kewajiban. Yang pokoknya. Pokok aja utang itu dibayar. Iya. Kalau saya dulu sebenarnya Iya. Collection terbaik. berlebihan. Harus sampaikan Pak, koleksi terbaik Iya. penagihan di salah satu bank yang bisa dibilang kolektor terbaik nomor 3 seluruh Indonesia. Luar biasa. Berarti banyak penghargaannya berarti. Koleksi terbaik. Kepala kolektor Pak. Kepala kolektor. Saya sangat bangga dengan Iya, itu. luar biasa. Salah satu target saya juga sebenarnya. Alhamdulillah kerjaan juga. Berapa lama Pak di bank? Ada apa waktu itu? Kalau saya di perbankan kemarin cuma 6 tahun. 6 tahun cuma 6 tahun. Cuma 6 tahun. Tapi karir bukan. Satu periode. Kenapa saya bilang cuma 6 tahun? Iya. Karena beliau ini lebih lama. Lebih lama Beliau puluhan tahun, saya cuma Iya. tapi berjalan terus. Iya. Mungkin Allah juga sayang sama saya, Iya, amin. sehingga saya sering ikuti kajian. Iya. kajian. Saya ikuti kajian, ternyata yang saya tempati salah. Dilema. Kenapa Iya, saya bilang dilema? Karena saya cinta dengan pekerjaanku. Iya betul. Saya suka dan saya bangga dengan pekerjaanku. Cuma di sisi lain, saya harus tinggalkan. Kegelisahan ada. Di hati itu gelisah sekali. Iya. Makanya saya tanya keluarga, alhamdulillah Iya. istri juga sangat mendukung untuk keluar dari zona nyaman ini. Ya. Jadi salah satu penggerak saya keluar dari kerjaan saya dulu adalah istri. Saya berterima kasih sekali sama istri saya itu karena dia mendukung. Karena begini, walaupun bagaimana saya mau keluar, kalau istri tidak mendukung pasti akan dilema. Betul. Pasti akan dilema. Jadi betul bahasa saya wanita yang soleh akan mendapatkan lelaki yang soleh. Masya Wah, Allah. luar biasa. Wanita soleh akan mendapatkan lelaki yang soleh. Iya. Jadi terakhir itu saking galaunya mungkin saya mau pergi angkat beras, yang penting halal. Intinya yang penting halal. Iya. Saking maunya saya pergi angkat beras, tapi ada salah satu dia termasuk saudara saya, sahabat saya, guru spiritual saya katakan jangan. Iya. Insya Allah akan ada waktunya kau akan sukses. Iya. Dan menurut saya hari ini saya sukses. Kenapa saya bilang saya sukses? Saya kembangkan usaha saya dari minus. Iya. Dan sekarang saya punya kantor sendiri. Dan saya walaupun penghasilan saya sedikit, saya selalu merasa nyaman. Iya, Kenapa saya- merasa nyaman? Karena Iya. kredit memang ada, kredit kecil sekali yang Kredit abang juga. ada. Kredit abang juga ya? 20 jutaan tapi tinggal 10 jutaan. Iya. Pemasukannya berapa? Pemasukannya kecil sekali, tapi ya 20 juta, 10 juta. Kecil sekali. Mungkin bisa cerita, ini kan usahanya alhamdulillah berkembang. Bahkan bergabung sama teman-teman komunitas seperti TDA dan lain-lain. Nah, saya juga baru tahu sebenarnya sahabat saya ini sadar gara-gara Pak Darwis juga. Bisa diceritakan awalnya itu Pak Darwis? Ya, memang saya backgroundnya dari dulu memang suka berwirausaha kan. Iya. Mungkin dalam jiwa saya atau dalam diri saya memang keturunan dari orang tua memang pengusaha, jadi tidak pernah memikirkan jalur-jalur yang lain, misalnya daftar jadi pegawai Yang lain, ya. tidak, memang mulai dari kuliah, setelah kuliah langsung memang merintis usaha, Wirausaha ya. wirausaha, dan disitulah mulai
sudah agak kenal namanya dunia bisnis dan kalau berbicara dunia bisnis pasti dekat kaitannya dengan keuangan, utang piutang, iya, segala macam, pinjaman, iya. modal yang paling utama. Iya, Karena dari beberapa kali ketemu dengan orang sharing-sharing tentang bisnis, selalu yang menjadi kendala utamanya adalah modal. Dan satu-satunya cara menurut mereka modal itu didapatkan dengan cara minjam ke lembaga keuangan. Dan itu juga yang saya tempuh pada waktu awal-awalnya. Pokoknya bahasa halusnya sekarang, kalau ada yang mau kasih saya ambil semua. Kalau ada pinjaman yang mau kasih pasti diambil semua karena kita sangat butuh modal untuk mengembangkan usaha. Itu mindsetnya di awal. Ya kok kalian muka? Iya. Kalian mana kok perlu? Pokoknya bangsa itu tadi yang pokoknya selama masih ada yang mau kasih pinjam. Berbunga, berdaun, atau berbuah malah. Berbunga, berdaun dan sebagainya. Ambil semua. Iya. Akhirnya awal bisnis pada waktu itu bisnis warnet. Mulai tergiur, ambil. Sudah bagus hitung-hitungannya. Iya. Anak sampai aja ya. Anak. Kalau bicara bisnis kan pasti itu kalkulasinya pasti untung rugi. Modalnya dari mana, berapa penjualan, berapa pemasukan, paling begitu-gitu ilmu sederhananya berbisnis. Cash-flow-nya. Berapa modalnya, berapa kesanggupan kita untuk membayar ini cicilan. Kalau secara hitung-hitungan di atas kertas pasti masuk. Nggak mungkin seorang itu bikin usaha itu kalau tidak masuk hitung-hitungannya secara rasional ya. Bahasanya begini di MTR. Utang 100 juta sama utang 10 miliar itu sama pusingnya. Kalau cobaan sih sebenarnya kalau saya pernah baca ini buku, sisa satu yang saya tidak pernah lakukan, bunuh diri. Karena semua itu tabiat-tabiat buruk berhutang Ada semua. sudah pas saya baca sama apa yang saya rasakan. Makanya saya bersyukur sisa satu itu yang makanya saya masih bisa bercerita karena saya belum melakukan itu karena saya kadang merasa terhina di siang hari, gelisah di malam hari. Itu lagi dipakai bayar besok. Apalagi dipakai bayar besok. Pernah betul-betul menunggak? Itu. Sering dulunya waktu tapi di akhir-akhirnya baru sering menunggak. Artinya mungkin itu prosesnya Allah menunjukkan jalan saya supaya memilih jalan ini. Dan maksudnya mungkin kalau saya dikasih enak-enak pada waktu itu barangkali saya masih ada di kubangan itu. Setelah saya berazam tahun 2018 proses 1 tahun dengan lembaga keuangan akhirnya lunas. Itu pun dengan berbeli dengan banyak lah, banyak liku-likunya, banyak pahit manisnya di situ karena mereka juga harus jalankan prosedurnya mereka, kita juga harus jalankan prinsip. Dapat diskon waktu itu ya? Dapat diskon. Justru itu yang kasih lama prosesnya karena saya ngotot minta bayar pokok saja karena sama dengan kasusnya Pak Haji. Karena di awalnya itu dia maunya saya bayar langsung sekaligus. Tapi saya kan sampaikan bahwa saya tidak bisa kalau saya harus bayar sekaligus. Baru dia lagi kasih keringanan bayar bunga pokok plus bunga diangsur. Saya lagi tidak mau karena saya maunya hanya bayar pokok saja. Karena ketika saya masih bayar bunganya berarti saya masih melakukan dosa atau maksiat Seperti yang dihindari. Jadi saya kembali lagi setelah saya review berapa usaha dari warnet, masuk lagi ke peternakan ayam, kemudian distributor es krim, dan terakhir ini kuliner yang muncul yang alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Dan yang kesemua ini setelah saya review semua kembali, ternyata inilah penyebabnya. Saya selama ini selalu merasa anak sering sakit. Pokoknya itu uang nggak tahu kemana larinya. Setelah saya ambil kesimpulan sebelum saya hijrah, saya ambil kesimpulan inilah yang menghambat kehidupan saya. Dan saya harus saya harus tinggalkan ini. Nah ini kan begini, saya khawatir jangan sampai ini bagian daripada teknik. Itu kan dalam dunia bisnis kan banyak trik.
Bagaimana cara aku lepas dari jeratan utang ini? Mungkin saya bisa bersembunyi dulu di MTR ini supaya selamat. Pandangannya kalau ada orang yang mengatakan bahwa MTR ditempati berlindung, saya pikir itu asumsi atau animo atau prinsip yang salah. Karena selama ini kita memang di teman-teman yang khususnya kita ini di Parepare, di Sulawesi Selatan, itu memang yang masuk di MTR itu adalah orang-orang yang mau sadar, orang-orang yang mau hijrah, orang-orang yang tidak mau lagi berurusan dengan urusan hutan dan riba. Dari MTR ini melahirkan sebuah prinsip memang. Jadi di satu itu tadi mengatakan gerbang cerdas kebangkitan umat, MTR juga itu adalah sebuah gerakan bela negara. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa MTR itu adalah sebuah komunitas yang punya program bela negara terhadap ketahanan keuangan. Apa maksudnya? Bagaimana seluruh warga Indonesia itu bebas dari utang, terutama plus ribanya. Karena tadi tabiat buruk utang itu sudah tadi dibahas ini di dalam revisi kelima ini sudah sedikit ada dari revisi ke-13 itu sudah lengkap sekali. Bahkan sampai urusan kesyirikan pun orang yang melakukan riba sudah masuk di dalam buku tersebut diceritakan. Jadi masyarakat tanpa riba itu hadir mengedukasi masyarakat, bukan sebuah lembaga keuangan. Ini kadang banyak juga yang mengatakan berapa modal yang bisa disediakan oleh MTR, padahal bukan. Jadi MTR itu adalah sebuah gerakan tadi seperti yang pertama adalah gerakan cerdas kebangkitan umat, kemudian yang kedua adalah gerakan bela negara, terus yang ketiga itu adalah mengedukasi masyarakat bagaimana untuk meninggalkan yang namanya kebiasaan berutang. Seperti kan ada prinsip dalam dunia bisnis itu untuk mendapatkan keuntungan yang besar harus memiliki modal yang besar. Yang kedua, memang Nabi kita di ajaran kita mencontohkan untuk perbaikan nasib kita harus melakukan dagang. Nabi kan mencontohkan dalam hidupnya dia berdagang. Nah, dalam berdagang ini kan pasti banyak dinamika dan lain-lainnya. Apa prinsip di MTR ini untuk mengambil misalnya modal? Misalnya contoh, saya tidak punya apa-apa ini. Tapi saya punya bakat bidang dagang. Saya ingin berusaha mencontoh Nabi untuk memperbaiki ekonomi saya dengan berdagang. Untuk mendapatkan modal seperti itu, Pak, ada nggak cara lain? Walaupun kita melihat ada keuangan berlindung di balik nama agama kita, misalnya lembaga syariah, ini syariah, seperti apa ini? Abang syariah. Jadi kan seperti ini. Jadi inilah yang perlu kita sama-sama dakwakan bahwa pemahaman kami seperti itu juga dulu. Saya pun seperti itu. Tapi setelah kita lebih banyak membaca sirah nabawiyah, belajar dari Nabiullah Muhammad SAW dengan sahabat-sahabat beliau, termasuk Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar, bahkan Ali, itu mereka semua pengusaha loh. Pertanyaannya, apa mereka pernah terlilit utang atau pernahkah mereka melakukan bisnis berdagang dengan melakukan pinjaman? Seperti itu. Ya itu yang perlu kita gali. Selama ini mungkin kita terhegemoni atau terpatok dalam persoalan ekonomi. Jadi ekonomi itu memang mengajarkan kita bagaimana menjadi ekonomi kapitalis, sehingga memudahkan kita untuk melakukan utang piutang. Padahal Nabi dulu itu berdagang, ikut dengan pamannya di umur 12 tahun itu kan ikut bagaimana teknik berdagang yang baik, bagaimana dipercaya, bagaimana bisa menguasai produk knowledge-nya. Itulah yang Rasulullah berikan pelajaran sebenarnya. Kemudian dia menikah dengan Sayyidina Khadijah. Pada saat itu orang kaya misalnya, dia juga tidak ngutang sama Sayyidina Khadijah, tapi dia bagaimana bersyirkah. Inilah yang salah satu sistem syariat yang harus kita kembangkan, bersyirkah atau musyarakah. Bagaimana teman punya modal, ada punya skill, kita gabungkan menjadi satu. Kemudian kita jalankan usaha, tidak harus meminjam uang. Syaratnya tadi harus dipercaya ya. Pertama percaya, kemudian paham tentang itu karena ya susah juga kalau kita tidak dalam satu frekuensi. Karena kalau kita tidak dalam satu frekuensi, otomatis di situ akan terjadi namanya kong kali kong, saling mengalami. Akhirnya harapannya jadi syirka sesuai syariah tidak syariah lagi. Mungkin nanti kita ajak teman-teman, mungkin Pak Ustaz dan teman-teman lain, kita akan membedah buku ini, kesalahan-kesalahan fatal pebisnis dengan menggunakan utang. Nah, suatu saat nanti kita akan hadirkan juga dari perbankan, mungkin juga dengan Majelis Ulama Indonesia, kemudian dari teman-teman PNS kita akan hadirkan. Terima kasih sama teman-teman MTR. Mudah-mudahan memang Allah memberkati kita semua dan bisnis kita lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.